Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan petang rekan-rekan YouTube. Selamat datang di channel Pak D Tutorial. Kali ini Pak D mau nyepul alias rewind pompa air jenis atau merek Shimizu. Berikut adalah cara-cara rewind pompa air merek Shimizu. Pertama, kita siapkan resplang atau tahanan antara besi keren dan sepul. Nah, itu kita persiapkan, kita gunting-gunting. Itu ketebalan 0,20. Resplang itu semacam plastik tapi agak tebel. Bahan utamanya plastik dan yang agak tahan panas. Kemudian kita lepaskan resplang lama dan kita pasang resplang baru di pompa bekas. Setelah itu kita mulai merewinding sepul atau menyepul kawat. Untuk yang pertama kita menggunakan kawat dengan ketebalan 0,45 untuk sepul primer. Jadi pompa air itu terbagi menjadi dua komponen sepul, yaitu sepul primer dan sekunder dengan dua kutub supaya terjadi perputaran 3000 rpm. Jadi dua kutub itu menyebabkan putaran 3000 rpm, kalau 4 kutub 1500 rpm. Rata-rata pompa air itu ya 3000 rpm. Nah, kalau mesin cuci itu 1500 rpm, jadi lebih lambat. Oke, kita lanjut. Setelah sepul dimasukkan, kita kancing dengan resplang pengancing. Nah, kita kancing seperti itu. Kalau dulu kita nyepul masih ditambahkan bambu atau semacam bambu buat lebih mengencangkan sepulan. Kemudian kita lanjut menyepul lagi, menggulung lagi dengan alat sederhana buatan sendiri. Ya, seperti itu ya, alat buatan sendiri. Untuk jumlah lilitan setiap pompa air berbeda-beda. Kalau Shimizu jumlah lilitan di pompa atau sepul primer antara lain adalah 40 lilitan, 80 lilitan, kemudian 115 lilitan, 115 lilitan. Untuk satu setengah kutub ya, untuk satu kutubnya sekitar itu. Kemudian untuk yang lilitan sekunder 40, kemudian 60, kemudian 150, kemudian 150 lilitan. Untuk belajar nyepul sebenarnya mudah, tetapi kalau tidak punya dasar memang agak susah untuk menjelaskan. Setidaknya harus punya dasar tentang kelistrikan. Saya di sini cuma berbagi kalau menyepul itu seperti inilah. Kemudian setelah kita selesai menyepul, kita rapikan kawat menggunakan kabel tes. Ini karena seadanya ya, kita pakai kabel tes. Sebenarnya untuk yang lebih bagus kita gunakan tali seperti nylon itu supaya lebih rapi. Karena itu untuk mempercepat supaya bikin videonya kita menggunakan kabel tes.
Kemudian setelah di kabel tes kita rapikan bagian pinggir sepul supaya tidak terlalu mengenai bodi atau terjadi konsleting dengan bodi. Kita bentuk sepul itu seperti bundar ya, kayak semacam sepul pabrikan itu ya, bundar melingkar ya. Kawat utama dari sepul itu ketebalan 045 kalau untuk kawat primer, kemudian untuk kawat sekunder ketebalan 035. Kita bagi keluarnya itu 4 kawat, jadi ada kawat sekunder dan kawat primer, masing-masing mengeluarkan 2 kawat dari ujung dan pangkal. Dari ujung dan pangkal itu kan mengeluarkan 2 kawat itu. Primer 2 kawat, sekunder 2 kawat. Untuk sekunder ketebalan 035, untuk yang primer ketebalan 045, selisih sekitar 1 mili 0,10 mili. Kemudian kita sambung dengan kabel dengan menggunakan solder. Kita panaskan timah, kita solder, kemudian setelah itu kita rapikan kembali menggunakan kabel tes. Dengan ujung kabel kita keluarkan dari bodi pompa air. Kita berikan selongsong tahan panas pada setiap sambungan antara kabel dengan kawat sepul, supaya tidak terjadi konsleting atau kebocoran rum. Kita rapikan, kita potongi kabel tesnya supaya lebih rapi. Setelah dirasa aman, sepul sudah kelihatan bundar, tidak menyangkut ke poros dan tidak terlalu ke pinggiran. Nah, ini adalah poros, jadi sepul kalau dimasukkan itu tidak nyangkut, itu sudah aman. Kemudian tidak terlalu ke pinggir, jadi terlihat bundar. Nah, kita kemudian men-set atau merakit kembali pompa yang sudah disepul ulang. Untuk kabel yang primer itu disitu ada hitamnya, itu ada 2. Untuk kabel yang sekunder itu yang full merah. Jadi kita keluarkan dari dalam, keluar bodi pompa air ya. Kemudian kita coba porosnya, kita putar, sudah agak enteng. Kemudian kita set kipas. Penggunaan kipas sangat penting untuk mendinginkan dinamo. Oh ya, kemudian teman-teman, ini ada satu yang lupa, yaitu setelah sepul jadi itu sebenarnya harus diserlak. Proses serlak itu seperti memberikan lapisan ke sepul, jadi lapisan isolator ke sepul supaya kalau terjadi konsleting itu tertutup lapisan tersebut. Atau ada yang melicet, sepul yang melicet itu karena proses penyepulan atau rewedding itu terisolator oleh cairan serlak, itulah namanya. Untuk memberikan lapisan serlak kita harus mencoba pompa air menyala baru kita serlak. Suara yang agak keras itu adalah karena lakernya sudah jelek. Yuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Pak D Tutorial.